Jadi gambar instalasi listrik itu mempunyai peran yang penting ya dalam pekerjaan-pekerjaan di bidang teknik elektro, ya, baik konsentrasi teknik tenaga listrik, teknik kontrol maupun teknik mekatronika. Walaupun nanti di mekatronika lebih banyak nanti berhubungan dengan gambar-gambar yang terkait dengan kontrol sistem, ya. Nah, salah satu objek yang nanti kita kontrol itu adalah sistem tenaga listrik. Oleh karena itu kita perlu memahami tentang gambar teknik tenaga listrik. Nah, kemarin sudah kami sampaikan beberapa tugas ya yang perlu Anda buat. Yang pertama adalah tentang gambar diagram garis tunggal atau disingkat dengan istilah SLD. Apa itu SLD? SLD singkatan dari single line diagram. Nah, single line diagram kemarin Anda sudah minta untuk membuat gambar ini, ya. Cara membuatnya gampang, ya. Kemarin Anda sudah praktik membuat garis. Nah, single line diagram ini bisa kita buat dengan menggunakan garis. Nah, tentu saja di sini ada garis lurus, ya. Baik garis lurus vertikal, ini ada vertikal maupun garis lurus horizontal. Demikian juga di sini ada garis miring ya untuk menggambar simbol-simbol. Ada simbol lampu di sini. Ini lampu ya, simbol lampu ada 2. Yang kedua ada simbol saklar. Nah, saklar jenisnya ada banyak. Kemarin Anda sudah gambar. Salah satu jenis saklar itu adalah saklar ganda atau saklar kelompok. Di mana di sini di dalam satu saklar terdapat 2 buah saklar yang dipasang secara paralel. Nah, Anda sudah tahu ya tentang hubungan rangkaian listrik. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Yang berikutnya di sini ada penghantar garis miring ya. Di sini ada juga penghantar fase dan penghantar netral. Nah, di sini saya jelaskan maksud dari SLD ini apa. Jadi di dalam instalasi tenaga listrik kita menggambar biasanya diwujudkan dalam bentuk single line diagram. Nah, oleh karena itu sebagai seorang mahasiswa teknik elektro kita harus memahami tentang gambar instalasi listrik. Nah, gambar instalasi listrik di sini kita buat dalam bentuk single line diagram dan wiring diagram. Nah, untuk single line diagram yang digambarkan adalah di sini ada yaitu peralatan listrik yang akan kita kontrol. Yang akan kita kontrol di sini adalah lampu. Nah, lampu nanti jenisnya ada banyak. Ada lampu bolam, ada lampu LED, ada lampu SL, ada lampu merkuri, ada lampu son, dan lampu-lampu yang lainnya. Ya. Nah, yang kedua di sini untuk mengontrol lampu menggunakan saklar. Nah, saklar yang kita gunakan di sini adalah saklar kelompok, di mana ada 2 lampu di sini, lampu A dan lampu B, dikontrol dengan menggunakan satu saklar kelompok. Nah, bagaimana cara menggambar single line diagramnya? Maka di sini ya, untuk lampu dan saklar nanti kita hubungkan ke sumber. Sumbernya apa? Yaitu sumber listrik. Kita ngambil dari mana? Ngambil dari grid PLN. Nah, karena di sini ada 2 lampu, lampu itu nanti membutuhkan 2 macam kabel atau penghantar. Yang satu itu penghantar fase dan yang satunya penghantar netral. Bisa difahami ya? Nah, bagaimana nanti dengan saklar? Nah, di sini saklar itu jangan sampai kebalik. Yang masuk ke saklar semuanya adalah penghantar fase. Jangan ada penghantar netral yang masuk ke saklar. Kalau ada penghantar netral, apa yang terjadi, Mas? Akan terjadi konslet.
ya. Short, ya. Kabel positif dan negatif dihubungkan oleh saklar. Kenapa? Karena mahasiswanya ya belum memahami tentang masalah gambar instalasi listrik. Nah, ini penting ya, jangan sampai nanti membuat gambar yang disaklar di sini ada kabel netral atau grounding. Itu fatal ya. Nah, di sini perlu kita pahami ya, di dalam nanti aplikasi sesungguhnya kita perlu nanti menentukan jumlah kabel yang masuk ke sini berapa, karena nanti di dalam instalasinya ini semua nanti instalasinya bisa ditanam di dalam tembok dengan menggunakan pipa. Kabel yang digunakan nanti bisa menggunakan kabel tipe NJA maupun tipe NJM. Sehingga nanti kita harus melakukan perencanaan dengan baik. Nah, di sini Anda harus pahami. Ini misalkan kita akan melakukan instalasi listrik untuk lampu A dan B yang dikontrol dengan stop kontak dengan sumber dari PLN. Sampai di sini sudah jelas semuanya? Untuk diagram. Sudah jelas? Ya. Jadi nanti tidak hanya sekedar gambar, tetapi Anda harus memahami maksudnya apa sih di sini. Ini nanti akan kita dari single line diagram nanti dibuat wiring diagramnya. Tadi ada 2 buah lampu di sini. Gimana nanti wiringnya? Tadi yang masuk ke saklar semuanya adalah kabel untuk fase. Tidak ada netral. Tidak ada ground. Gimana nanti wiringnya? Nanti kabel yang masuk ke sini semuanya fase. Dari fasenya satu itu masuk ke sumber di sini. Berarti nanti di sini disambung dia. Satunya nanti masuk ke lampu A dan satunya nanti masuk ke lampu B. Bisa difahami nih ya? Nah, sedangkan di lampu nanti ada 2, ada lampu kabel fase dan kabel netral. Yang netral di sini digambarkan dengan garis putus-putus. Yang fase digambarkan dengan garis lurus. Yang ground nanti digambarkan dengan garis putus-putus ditambah titik. Nah, ini nanti Anda bisa pilih bentuknya. Ada banyak jenis ya, garis putus-putus maupun putus-putus ditambah dengan dot ya. Di AutoCAD nanti ada. Caranya ada di mana? Sudah ada nanti di modul ya, untuk menggambar garis putus-putus ya maupun garis putus-putus dengan dot. Tinggal nanti kita pilih tipe yang tepat. Nah, berikutnya di sini kita gambarkan ini lampunya A dan B. Di sini adalah untuk saklar kelompok yang tadi. Saklar kelompok di sana ada 4 ya, ada 4 terminal. Yang satu dihubungkan dengan lampu A, yang satu dihubungkan dengan lampu B, yang 2 nanti dihubungkan atau dijumper di sini. Jadi nanti kalau Anda beli saklar saklar ganda di sini, saklarnya seperti ini, nanti di sini ada 2 saklar. Nah, mereknya bermacam-macam nanti ya. Ada merek lokal maupun merek internasional ya. Bisa difahami di sini untuk wiring diagram dari instalasi listrik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya on cam, tapi Pak kalau ada nggak Pak syarat ketebalannya? Ya, untuk syarat ketebalan di dalam gambar tidak ada persyaratan ya. Pakai garisnya berapa ya. Yang penting nanti di dalam gambar itu konsisten. Kalau nanti Anda menggunakan ketebalannya 0,2, 0,3, 0,4 tidak apa-apa. Di sini nanti konsisten. Nah, untuk ketebalan itu nanti ada beberapa jenis gambar. Misalkan nanti kita membuat gambar yaitu berupa busbar.
Busbar itu biasanya nanti untuk percabangan. Jadi misalkan di sini ada satu sumber nih, pembangkit ya. Misalkan di sini ada generator. Ini saya gambarkan. Di sini nanti ada busbar. Nah, biasanya nanti di sini busbar lebih tebal dari gambar kabelnya. Misalkan di sini saya hubungkan. Ya. Bisa difahami ya, Mas ya? Nah, nanti di sini apabila ada busbar lagi, busbarnya lebih tebal, garis ini lebih tebal. Jadi nanti untuk garisnya tidak ada standar yang pasti. Kita mau harus berapa standarnya tidak ada. Tetapi yang penting nanti kita konsisten. Kabel antara kabel satu dengan kabel yang lain itu konsisten. Kalau kabel satu itu ukurannya 0,3, 0,4, ya yang lain ngikuti sama. Jangan satu kabel nanti ukurannya 0,3, yang lain ukurannya berbeda. Kecuali tadi ya, kalau memang di dalam instalasi listrik itu ada perbedaan ukuran penghantar. Karena di dalam instalasi realnya, nanti mungkin kabel-kabel yang utama itu ukurannya lebih besar. Seperti di instalasi di tempat Anda kan. Biasanya nanti kabel yang utama itu kalau di rumah ukurannya minimal 2,5 mili. Sedangkan yang nanti untuk ke lampu ukurannya 1,5 mili. Sehingga nanti kabel yang di sini itu boleh lebih kecil ukurannya. Tetapi yang utama di sini ya, ini ukurannya bisa lebih besar. Bisa difahami Mas ya? Bisa, Itu Pak. untuk ukuran garisnya ya, tidak ada standar harus ukuran sekian, itu tidak ada. Yang penting nanti kita konsisten. Kalau di sini saklar satu misalkan di sini ukurannya 0,2, yang sini ya sama. Jangan yang satu besar, yang satu kecil. Enggak boleh. Demikian juga yang nanti di sini, yang di lampu, yang satu besar, yang satu kecil. Tetapi kalau yang di utama besar, boleh. Yang di cabang itu lebih kecil. Karena memang secara teknis nanti di dalam gambar realnya itu nanti memang yang utama mestinya lebih besar. Disimbolkan dengan apa? Garis yang lebih tebal. Kalau yang untuk cabang itu lebih kecil, disimbolkan dengan apa? Garis yang lebih kecil. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, berikutnya ya ada banyak jenis untuk instalasi listrik ya. Misalkan di sini ada saklar tukar. Apa itu saklar tukar? Saklar tukar, saklar yang banyak digunakan di hotel. Sehingga sering dikenal dengan istilah saklar hotel. Apa itu yang dimaksud dengan saklar hotel? Saklar hotel atau saklar tukar itu adalah dua buah saklar, ada saklar 1 dan saklar 2 yang digunakan untuk mengontrol satu lampu. Kebalikan dari saklar kelompok tadi ya. Kalau saklar kelompok tadi, satu saklar untuk mengontrol dua lampu. Kalau saklar tukar, itu kebalikannya. Dua buah saklar untuk mengontrol satu lampu. Pak, apa enggak boros, Pak? Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dipakainya kira-kira di mana ini saklar hotel? Atau saklar tukar? Ini yang dari SMK mungkin udah kenal ya. Yang dari SMA mungkin belum pada kenal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dipakainya di mana? Dipakainya ya di hotel salah satunya. Kalau Anda di hotel, ada lampu itu bisa dikontrol dari dua posisi. Dari sebelah masuk pertama kali kita ke hotel ya. Biasanya kalau ke hotel kan masukkan kartu itu. Nempel kartu atau nanti nyantolkan kartu, nanti semua nyala. Nah, gimana nanti mematikannya? Bisa nanti di dekat tempat tidur itu ada kontrol lagi, sehingga nanti Anda bisa ngontrol dari dua tempat. Tujuannya apa? Ya biar nanti kalau sudah mau tidur enggak usah bangun lagi matikin lampu. Cukup dari tempat tidur saja mematikannya. Selain di hotel dipasang di mana? Ini bisa dipasang misalkan di lorong. Anda di lorong ya, masuk ke lorong, nyalakan lampu, sudah sampai di lorong, Anda nggak perlu kembali lagi untuk matikan lampu.
Cukup dari ujung lorong yang satu, Anda nanti mematikan lampu. Di mana lagi Anda masang? Di tangga. Mau naik tangga, Anda nyalakan lampu di tangganya supaya aman. Setelah naik ke atas, tidak perlu turun ke bawah untuk mematikan lampunya. Nanti di atas ada saklar untuk mematikan lampu. Agar nanti lampu bisa dikontrol secara efektif dan efisien. Bisa difahami ini? Bisa, Pak. Nah, bagaimana cara instalasinya? Nah, di sini kita bisa lihat. Untuk lampu selalu ada dua kabel. Dua kabelnya, satu isinya kabel fase, satu kabelnya isinya kabel netral. Nah, sedangkan saklar itu di sini nanti ada 3 kabel. Ya. Nah, bagaimana nanti wiringnya? Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, di sini adalah untuk posisi saklar tukar yang satu dan saklar tukar yang kedua. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ini sumbernya, ini positif, ini negatif, atau ini fase, ini netral. Lampu itu dapat positif dan netral. Nah, positif dan netralnya dapat dari mana? Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi nanti di sini yang masuk ke dalam sumber, di sini nanti ada ya 3 kabel ya. Satu nanti masuk di sini ya. Dia terhubung ke sini, nanti dia akan meng-on-kan ini. Begitu nanti kita digeser, nanti dia akan off. Demikian juga ini sama ya. Posisi ini akan meng-on-kan lampu dan yang ke kanan nanti akan mematikan. Sehingga nanti posisi lampu selalu di sini nanti mati dan hidup. Nah, ini bisa dikontrol dengan menggunakan 2 saklar. Nah, saklarnya khusus di sini karena ada 3. Bukan saklar yang isi 2. Ya. Sehingga nanti di sini kita bisa mengontrol lampu menggunakan 2 saklar. Nah, bagaimana nanti di dalam sistem instalasi listrik di rumah ya? Untuk sistem instalasi listrik di rumah selanjutnya nanti Anda tugas ke depan itu adalah membuat rancangan sistem instalasi listrik di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing ada listriknya ya? Ada. Nah, silakan nanti Anda membuat denah rumahnya. Nah, ini saya contohkan denah rumah sederhana, di mana denah rumahnya panjangnya berapa di sini? Lebarnya berapa? 7 meter. Ya. Di sini panjangnya 8 meter. Bisa difahami ini? Ini tipe rumah kecil atau rumah besar, Mas? 7 kali 8. 7 kali 8 itu sama dengan berapa? 56. Rumah tipe 56 itu tipe besar atau kecil? Kecil. Kalau di desa termasuk kecil, Mas. Tapi kalau di perumahan ya termasuk sedang. Karena ada perumahan tipe berapa? Yang paling kecil itu tipe berapa, Mas? 6. 21, Mas ya. 21 itu kalau diukur berarti ya 7 kali 3. Kecil sekali kan? Atau 4,5 kali 4, sekian ya. Kecil sekali, itu tipe 21. Berikutnya ada rumah tipe berapa? 28. Tipe 28 itu ya bisa 7 kali 4. Berikutnya ada tipe 36. 36 itu ya 6 kali 6 atau 9 kali 4. Ada lagi tipe 42. 42 itu 7 kali 6. Ada lagi tipe 48. Ada tipe 56 dan seterusnya. Ya, kalau untuk perumahan ini termasuk yang menengah, tidak besar, tidak kecil, Mas, ya. Cuma di sini tanahnya ya cuma ini, kalau tanahnya sekian ya kecil.
Nah, silakan nanti Anda buat rumah Anda itu lebarnya berapa, panjangnya berapa. Bisa difahami, Mas? Mbak, Bisa, Pak. semuanya? Bisa, Pak. Cara ngukurnya gimana? Ya, cara ngukurnya idealnya nanti pakai meteran. Kalau Anda tidak punya meteran, ya pakai perkiraan. Kira-kira rumah saya itu lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah, setelah itu nanti Anda buat ya denah rumah itu nanti ruang-ruangnya seperti apa. Ini misalkan rumah itu di sini terdiri dari 4 ruang. Ini kamar, ya. Ini kamar utama. Ini adalah teras. Ini adalah ruang tamu. Ini ruang keluarga dan macam-macam, ya. Termasuk dapur dan macam-macam. Nah, di sini adalah kamar mandi. Nah, silakan nanti Anda buat denahnya masing-masing rumah Anda, bebas. Ya. Nanti kita lihat contoh beberapa yang ada. Nah, setelah itu Anda tentukan di sini, Anda langganan PLN-nya berapa di sana. Ada yang 900 VA ya. Ada yang 1.300, ada yang 2.200. Mungkin ada yang lebih besar dari ini, misalkan 4.400. Atau ada yang lebih besar, nggak apa-apa, semua ditulis ya. Yang lebih besar lagi berapa? 6.600. Ini untuk rumah. Biasanya maksimal paling ya 4.400. Jarang rumah yang sampai 6.600, kecuali rumah yang besar ya, tingkat. Nah, setelah itu nanti Anda tentukan wiring diagramnya di sini. Tadi sudah Anda tentukan, oh di sini teras butuh 1 lampu. Teras butuh 1 lampu, lampunya dikontrol pakai apa di sini? Oh, saklarnya di sini. Anda boleh masang instalasinya itu pakai paralel maupun seri. Kalau di sini dia satu saklar ganda untuk ngontrol 2 lampu. Lampu di teras dan lampu di ruang tamu. Oh, di sini ada lampu. Ini ada lampu juga, di sini ada lampu. Ini rumahnya kecil, jadi lampunya cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada berapa lampu? 5, ya. Nah, silakan Anda nanti tentukan di rumah Anda itu ada berapa lampu. Kalau misalkan di luar ada 3 lampu, ya Anda pasang 3 titik lampu. Berikutnya di rumah ini ada berapa stop kontak? Oh, stop kontaknya di sini ada 1, ya. Di sini ada juga 1, di sini ada 1. Mana lagi yang ada stop kontak? Sudah ya. Cuma ada 3. Nah, silakan nanti Anda tentukan di rumah Anda stop kontaknya nanti ada berapa. Ya, setelah itu nanti digambar. Nah, ini untuk tugas Anda minggu depan. Oke, bisa difahami untuk tugas yang minggu depan, yaitu membuat ya gambar ini ya. Yang pertama Anda membuat denah rumah Anda, denah rumah masing-masing. Pak, kalau saya punya 2 rumah yang digambar yang mana? Bebas. Yang kecil boleh, yang besar juga nggak apa-apa ya. Digambar nanti pakai kertas ukuran A3. Nah, setelah Anda buat blok diagram rumah, nanti Anda buat ya diagram wiringnya untuk lampu dan stop kontak. Yang digambar lampu dan stop kontak saja. Yang lain enggak usah, ya. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, untuk menggambar di sini saya minta untuk membedakan antara tembok dengan ini ya, penghantar. Untuk tembok nanti menggunakan garis tebal. Ini menggunakan garis tebal ya.
Garis tebalnya berapa ukurannya? Bebas. Tidak saya batasi ya. Garis tebalnya mau tebal boleh, mau nggak terlalu tebal juga boleh. Nah, umumnya berapa tembok itu? Tembok itu umumnya biasanya antara 15 sampai 20 cm. Tinggal Anda skalanya mau berapa ya? Bisa difahami nih? Jadi nanti biasanya tembok itu ya ukurannya 15 sampai 20 cm. Karena ketebalan batu bata itu kan biasanya sekitar 12 cm ya, atau 14 cm tergantung dari jenis batu batanya. Nah, itu nanti kan ada semen sama acian. Jadi sekitar 15 sampai 20 cm. Mungkin ada yang lebih besar lagi ya, ada yang sampai 25 ya, tapi ini jarang karena itu nanti konsekuensinya dengan harga. Berapa nanti ukuran untuk pengantarnya yang antara pengantar netral dan fase? Bebas. Anda menentukan ukurannya mau berapa sih pakai ukuran garisnya ya. Berapa nanti ukuran untuk lampunya? Bebas ya. Yang penting nanti itu proporsional ya. Bisa difahami ini untuk tugas minggu depan ya. Jadi membuat denah rumah Anda plus mengidentifikasi peralatan listrik yang ada di rumah ya, yang diidentifikasi hanya lampu, saklar dan stop kontak. Nah, setelah itu nanti Anda membuat wiring diagramnya. Seperti Anda membuat wiring diagram pada ini ya. Ini saklar tukar, ini saklar kelompok. Kalau nanti bentuknya saklar kelompok ya wiring diagramnya seperti ini. Ini sudah ada contohnya di sini ya. Nah, ini wiring diagram. Ini ada saklar tunggal, ada saklar kelompok, ada stop kontak. Nah, di sini stop kontaknya tidak ada ground. Karena nanti stop kontak ada yang ada groundnya, ada yang tidak. Kalau yang ada groundnya yang ini nih. Nah, ini stop kontaknya ada groundnya. Jadi stop kontak itu ada yang tidak ada ground, ada yang ada ground. Nah, fungsinya untuk apa ground itu? Biasanya ground itu fungsinya untuk pengaman. Kalau tidak ada ground, ya itu misalkan kita pakai peralatan komputer gitu ya, nanti kita sentuh casingnya itu nyetrum. Walaupun tidak terlalu besar. Tapi kalau kita ground kan itu aman. Casingnya kita sentuh tidak akan kesetrum. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya? Sudah bisa cara membuatnya? Kalau sudah jelas ya, nah silakan nanti Anda buat. Nah tahapnya gimana? Untuk membuat gambar denah, saran saya nanti Anda pakai gambar manual dulu. Ya, pakai kertas. Untuk buat ini jangan langsung ya. Anda buat dulu pakai manual. Pakai kertas ukuran A4 atau bebas lah. Pakai buku tulis juga boleh. Nanti Anda ukur dulu rumah Anda itu panjang lebarnya berapa. Nah, setelah itu Anda observasi jumlah kamarnya berapa ya. Ruang tamu, ruang teras, dapur dan lain sebagainya. Tidak harus presisi, harus pas ya. Tapi boleh pakai perkiraan. Misalkan panjangnya kok 2,8. Saya nggak suka dengan 2,8. Tak bulatkan jadi 3 meter. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Panjangnya misalkan 2,45. Tak bulatkan menjadi 2,5. Boleh. Nggak masalah. Pak, di tempat saya panjangnya itu 7,23.
dibulatkan jadi 7, tidak apa-apa. Bisa difahami semuanya ya? Nah, setelah Anda gambar ya, pakai kertas manual, baru nanti Anda pindah ke komputer. Saya kira itu ya. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, silakan nanti dieksekusi ya. Jangan lupa untuk tugas yang kemarin ya diselesaikan ya. Yang kemarin yaitu membuat tadi ya single line diagram untuk saklar kelompok untuk mengontrol ya, mengendalikan 2 lampu. Yang kedua itu ada saklar tukar ya. 2 saklar yang digunakan untuk mengontrol 1 lampu ya, baik single line diagram maupun wiring diagramnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Silakan Anda berlatih ya untuk membuat gambar instalasi listrik rumah Anda. Jadi nanti Anda sudah punya ini, wah rumah kita itu blok diagramnya seperti apa, sistem kelistrikannya seperti apa. Nah, minggu depan kita lanjutkan gambar-gambar ya di bidang teknik elektro yang lebih kompleks. Saya kira itu ya. Cukup hari ini? Ada yang mau ditanyakan atau diperjelas lagi, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Selamat melanjutkan ya kuliah ini tetap, karena ini kuliahnya praktik ya. Ini pengantar praktiknya, silakan nanti Anda lanjut ya. Harapannya nanti kalau bisa setelah ini dikumpulkan cepat. Karena kuliahnya panjang, saya kasih waktu 1 minggu. Ya, jadi nanti ngumpulkannya paling lambat kapan? Minggu depan. Sebelum hari Senin ya. Karena ada kuliahnya hari Senin, berarti ngumpulkannya paling lambat hari Minggu jam 23.59. Saya kira itu ya. Marilah kita tutup kuliah pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.